Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan bukan siapa-siapa. Pada hari ini kita akan punya playlist baru, yaitu playlist matematika. Untuk pertama kali yang akan kita bahas di playlist matematika ini adalah pecahan desimal. Mari saja kita mulai. Misalnya saja 1. Nah, 1 ini bisa kita tulis 1,0. 1 itu pecahannya adalah 1/1. Nah, jika kita tulis dengan 10/10, maka ia akan tertulis 1,0 sebagai pecahan desimal. Lalu jika kita tulis 100/100, maka dia akan menjadi 1,00. Dan jika kita tulis 1000/1000, maka dia akan menjadi 1,000. Contoh lain dari pecahan desimal, misalnya 1/10, itu pecahan desimalnya kita tulis dengan 0,1. 0,1, satu angka di belakang koma menunjukkan per 10. Sedangkan 1/100 kita tulis 0,01. Ini menunjukkan dua angka di belakang koma atau per 100. Sedangkan 1/1000 akan kita tulis dengan 0,001. 3 angka di belakang koma menunjukkan per 1000. Nah, pecahan desimal pada dasarnya adalah pecahan yang ditulis dengan tanda baca koma. Pecahan desimal ini bentuknya 2 angka atau lebih, di mana angka di depan koma adalah satuan dan angka di belakang koma adalah per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Nah, contoh lain dari pecahan desimal, misalnya 5/10, maka akan kita tulis pecahan desimalnya dengan 0,5. Kemudian 25/100 akan kita tulis dengan 0,25, dan 125/100 akan kita tulis dengan 0,125. Nah, bilangan pecahan tadi langsung bisa kita ubah menjadi pecahan desimal karena mereka memiliki penyebut 10, 100, dan 1000. Lalu bagaimana jika pecahan tersebut tidak per 10, per 100, atau per 1000? Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, pecahan desimal kita mulai dari per 10. Misalnya saja 1/2. Nah, ini penyebutnya 2, jadi bukan 10, 100, atau 1000. Misalnya juga 2/5. Nah, jika kita mempunyai pecahan yang berpenyebut 2 atau berpenyebut 5, maka kita akan langsung mengubahnya menjadi per 10, karena 2 kali 5 itu 10, dan 5 kali 2 juga 10. Jadi jika suatu bilangan berpenyebut 2 atau 5, maka ubahlah menjadi per 10 untuk mengubahnya menjadi pecahan desimal. Kita lihat contohnya. Misalnya saja 1/2. 1/2, karena dia penyebutnya 2, maka akan kita ubah menjadi per 10. Nah, 2 ini menjadi 10, kita kalikan 5. Jika penyebutnya kita kalikan 5, maka atasnya atau pembilangnya juga harus kita kalikan 5. 1 kalikan 5, 5, dan 2 kalikan 5, 10. Dan sehingga beran pecahan 5/10 bisa kita tulis dengan 0,5. Jadi 1/2 itu pecahan desimalnya adalah 0,5. Misalnya lagi 2/5. Nah, 5 di sini adalah penyebutnya, karena 5 maka akan kita ubah menjadi 10. 5 untuk menjadi 10 itu tinggal kita kalikan 2, dan karena penyebutnya dikalikan 2, maka yang atas juga harus kita kalikan 2. 2 kali 2 4, dan 5 kali 2 10. Jadi 2/5 bisa kita tulis 0,4 sebagai pecahan desimalnya. Kemudian bagaimana jika angka tidak bisa diubah menjadi per 10? Maka kita harus mengubahnya menjadi per 100. Misalnya saja 3/4. Jadi 4 ini tidak bisa habis untuk membagi 10, atau tidak bisa membagikan 10 karena akan selalu sisa. Jadi 4, misalnya lagi 25 juga tidak bisa untuk membagi habis 10. 20 juga tidak bisa. Lalu jika suatu bilangan atau pecahan berpenyebut 4, 25, atau 20, maka ubahlah menjadi per 100 untuk mengubahnya menjadi pecahan desimal. Misalnya saja 3/4. Nah, 3/4 ini kita ubah menjadi per 100, karena 4 kalikan 25 adalah 100. Jika si penyebutnya kita
kalikan 25, maka pembilangnya atau yang atas juga kalikan 25. 3 kali 25 adalah 75. Jadi 3/4 itu bisa menjadi 75/100, sehingga nilai pecahannya jika ditulis desimal adalah 0,75. Kemudian 4/25. 25 untuk mengubahnya menjadi pecahan desimal harus kita ubah menjadi per 100. 25 untuk menjadi 100 kita akan kalikan 4. Nah, karena penyebutnya dikalikan 4, maka yang atas juga harus kita kalikan 4. 4 kali 4 adalah 16. Jadi 4/25 ketika diubah menjadi per 100 menjadi 16/100, dan pecahan desimalnya bisa kita tulis dengan 0,16. Jadi 3/4 bentuk desimalnya adalah 0,75, dan 4/25 bentuk desimalnya adalah 0,16. Nah, berikutnya adalah jika pecahan tersebut tidak bisa diubah menjadi per 100, per 1000, per 10, maka akan kita ubah menjadi per 1000. Contohnya adalah 3/8. 3/8 ini tidak bisa kita ubah menjadi per 10 maupun per 100. Kemudian 125, 4/125, jadi penyebut 125 juga tidak bisa kita ubah menjadi per 10 maupun per 100, jadi akan kita ubah menjadi per 1000. Kemudian 250 atau 15/250 juga harus kita ubah menjadi per 1000. Jadi jika suatu bilangan berpenyebut 8, 125 atau 250, maka ubahlah menjadi per 1000 untuk mengubahnya menjadi pecahan desimal. Nah, kita lihat contohnya 3/8. Nah, 8 untuk bisa menjadi 1000 harus kita kalikan 125. Jika penyebutnya kita kalikan 125, maka pembilangnya juga kita kalikan 125. 3 kali 125 adalah 375. Jadi bentuk per 1000 dari 3/8 adalah 375/1000, sehingga pecahan desimalnya bisa kita tulis dengan 0,375. Demikian sedikit pembahasan kita tadi tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan menggunakan penyebut per 10, per 100, dan per 1000. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.